Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadia Nadiani dengan NPM 2108260052. Di sini saya akan mempresentasikan hasil map saya yang berjudul tentang organ and morfologi dari sistem kardiorespirasi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas minor saya yang berjudul Organs and Morphology of Organ Cardiorespiratory System. Nah, jadi di sini dari organ kardiorespirasi itu pertama kita akan membahas tentang jantung. Nah, jantung dan juga kardio dan juga alat respirasi. Nah, yang pertama itu adalah organ jantung, di mana untuk morfologi jantung itu merupakan organ muskular yang berongga dan juga berukuran kecil lebih besar dari kepalan tangan. Nah, beratnya itu sekitar 250 sampai 300 gram. Nah, bentuk dari jantung tersebut berbentuk kerucut dengan basis kordis di atas yang dibentuk oleh atrium sinistrum dan atrium dextrum. Nah, terdapat juga ada apeks jantung di sebelah kiri bawah dan dibentuk oleh ventricle sinistrum. Lalu untuk sistem pernafasannya, nah dalam sistem pernafasan itu ada dua, ada yang sistem pernafasan atas dan juga ada yang bawah. Nah, kalau yang atas itu ada hidung, faring dan juga laring. Nah, sedangkan pada organ respirasi yang bawah itu terdapat trakea, bronkus dan juga paru-paru. Nah, jadi pertama saya akan membahas pernafasan bagian atas, yaitu pertama ada rongga hidung. Di mana rongga hidung itu untuk morfologinya itu adalah berbentuk terowongan dari depan ke belakang yang dipisahkan oleh septum nasi di bagian tengahnya. Nah, menjadi kafum nasi kanan dan kafum nasi kiri. Nah, pintu ataupun lubang itu masuk kafum nasi bagian depan yang disebut juga dengan nares anterior, dan lubang bagian belakang itu disebut juga dengan nares posterior. Nah, lalu untuk organ yang kedua itu ada organ faring, di mana morfologinya itu bagian dari sistem pernapasan dan pencernaan yang merupakan saluran otot dan mukosa berbentuk seperti tabung dengan panjang sekitar 13 cm kurang lebih. Lalu yang ketiga tuh ada laring. Nah, di mana laring ini adalah bagian anterior. Bagian anterior dari laring itu cukup dangkal. Nah, sedangkan posteriornya itu berhubung langsung dengan laringofaring. Nah, fasia dan otot prevertebrali serta bagian vertebra cervix di level 3 sampai 6. Secara lateral, laring berhubungan dengan selubung karotid otot. Selanjutnya, untuk pernafasan bagian bawah itu ada trakea di organ pertama, ya, di mana trakea itu berupa saluran nafas yang berbentuk seperti tabung ataupun pipa dengan panjang kira-kira 9 sampai 12 cm dengan dinding yang berupa susunan tulang rawan yang berbentuk seperti huruf C atau bentuknya seperti cincin. Nah, yang dihubungkan dengan jaringan otot polos. Lalu yang kedua itu ada organ bronkus, di mana bronkus itu berupa saluran yang berasal dari percabangan trakea menjadi bronkus dextra dan juga bronkus sinistra. Nah, yang masuk ke dalam paru-paru atau pulmonas kanan dan juga kiri. Nah, bronkus dextra ini lebih vertikal, pendek dan juga lebar daripada bronkus sinistra. Lalu yang ketiga tuh ada paru-paru, di mana paru-paru sebagai organ yang paling utama lah dalam sistem pernapasan gitu kan. Nah, tapi dia di bagian pernapasan bagian bawah. Nah, itu berbentuk seperti kerucut dengan apeks ataupun puncak yang di atas dan muncul sedikit lebih tinggi daripada klavikula di dalam dasar leher. Nah, basis paru-paru tersebut duduk di atas lantai rongga toraks, yaitu diafragma. Nah, paru-paru dibungkus yang disebut juga dengan pleura. Nah, kemudian paru-paru itu terletak di dalam kafum torakis yang terpisah satu sama lain menjadi pulmo dextra dan juga pulmo sinistra oleh jantung dan struktur-struktur lain yang dalam mediastinum. Mungkin sekian aja dari saya. Berikut referensi yang saya gunakan. Sekian presentasi yang sudah saya sampaikan. Jika ada salah mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.